Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kuliah struktur data kali ini, kita masih ya berkaitan pembahasannya tentang tree. Ini subbab terakhir dari pembahasan kita tentang tree. Jadi walaupun kita sudah banyak membahas pada topik ini, sebetulnya struktur data tree itu amat sangat luas cakupannya, bahkan mungkin bisa jadi perlu 1 semester penuh ya khusus membahas tentang struktur data tree kalau kita ingin mengupas keseluruhan atau ya sebagian besar bentuk-bentuk struktur data tree yang ada begitu ya. Tapi ini kita pilih beberapa saja yang harapannya bisa mewakili atau memberikan pandangan mengenai bagaimana sebetulnya kayanya dari struktur data tree. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang AVL tree. Oke, sebelum kita membahas tentang AVL, kita lihat dulu sifat dari sebuah tree yang disebut dengan keseimbangan ketinggian atau height balance property. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah melihat apa yang dimaksud dengan height dari sebuah tree, kemudian bagaimana bentuk tree yang seimbang gitu. Nah, di sini bentuk ketinggian atau ketinggian yang seimbang itu menjadi salah satu sifat yang akan diperhatikan khususnya nanti di dalam struktur data AVL tree. Jadi di sini penjelasan tentang tinggi, height adalah panjang dari path terpanjang dari V ya, node internal ke eksternal. Itu yang diartikan sebagai height. Kemudian height balance property ini artinya ada sifat keseimbangan ketinggian yang dimaksud adalah untuk setiap node internal pada tree, tinggi dari anak-anak node V tadi hanya boleh selisih 1 saja. Jadi antara anak kiri dan kanan gitu ya, kalau ada perbedaan ketinggian maksimum hanya boleh selisih 1 saja. Dari definisi tadi, kira-kira kalau dari 2 bentuk tree seperti ini, mana yang memenuhi height balance property? Apakah tree A atau tree B? Cukup jelas ya jawabannya, itu adalah tree B. Ya, karena di sini dikatakan memiliki sifat ketinggian yang seimbang. Sedangkan pada tree A di sini tidak seimbang karena lebih berat ke sisi kanan gitu. Nah, baru dari situ kita masuk ke definisi dari AVL. Jadi AVL tree itu adalah bentuk khusus dari binary search tree. Jadi sebetulnya dia adalah binary search tree yang sudah kita bahas minggu lalu, tetapi memiliki syarat tambahan khusus di mana setiap node internal dari tree tersebut tinggi dari anak-anaknya hanya selisih 1 atau dengan kata lain dia memiliki height balance property. Jadi AVL tree adalah binary search tree yang memiliki height balance property. Nah, asal kata AVL di sini dinamai sesuai penemunya, yakni ada 2 orang, Adelson Velsky, jadi ini 1 orang, kemudian juga ada Landis, jadi AVL. Contoh gambar di sebelah kanan ini adalah AVL tree di mana height dari setiap node tertulis di sebelah node tersebut. Jadi katakanlah node 17 dia memiliki height 2. Dari mana? Masih ingat definisi dari height ya, panjang dari path terpanjang dari node tersebut menuju leaf. Jadi kalau kita lihat untuk sisi kiri dari node 17 dia memiliki height 1 ya. Ya, dari sini menuju ke sebelah kiri, tetapi dari bukan 1, 0 malah ya, karena kotak ini artinya dia tidak ada. Sorry, kosong ya, 0. Jadi di sisi kiri dia tidak punya anak, tetapi di sisi kanan dia punya 1. Sehingga dikatakan node 17 ini memiliki height 2 gitu.
Contoh lain misalkan 50 ya. Walaupun di sini terlihat 50 itu sejajar dengan 32, tetapi kalau kita lihat dia anak kiri, ada anak kanan yang masing-masing punya height 1 ya atau 2 ya sebetulnya. Karena kalau gini kita hitung ada node lagi di bawahnya, maka dia dihitung memiliki ketinggian 2. Jadi 50 dengan 17 ini sebetulnya setara gitu. Naik lagi ke atasnya 78, ini juga sama ya. 78 di sini sisi kanannya memiliki ketinggian 1, sisi kirinya memiliki ketinggian 2 dan juga 1, maka ini ditambah menjadi 3. Jadi khusus untuk node 78 dia memiliki ketinggian 3 karena diambil yang paling besar ya, paling tinggi. Contoh tree yang memiliki tinggi yang seimbang. Tadi sudah dibahas ya, ini adalah contoh yang seimbang. Kalau kita lihat di sini node 17 antara anak kiri dan anak kanannya tingginya hanya selisih 1. Untuk node 50 selisihnya 0 karena sama, seimbang. Untuk node 78 juga selisihnya hanya 1 ya, anak kirinya 2, anak kanannya 1. Untuk node 44 ini juga sama ya, anak kirinya ada ketinggiannya 2 dan anak kanannya ketinggiannya 3, maka ini juga hanya selisih 1. Jadi seluruh node internal yang ada di dalam tree ini tinggi dari anak-anaknya hanya selisih 1, memenuhi properti height balance. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah tree masih tetap akan seimbang jika terjadi operasi penghapusan? Misalkan node 32 dihapus. Ya, node 32 ini kita hapus, apakah masih akan seimbang? Ini kita hilangkan. Untuk node 2 mungkin ya masih seimbang karena node 2 menjadi sekarang justru selisihnya 0 ya. Dia tidak punya anak, maka selisihnya 0. Kemudian untuk node 44 jadi naik lagi ke atasnya. Jadi ketika kita menyatakan khususnya setelah terjadi operasi hapus atau tambah ya, kita perlu mengecek ke atas begitu. Dimulai dari node itu yang terpengaruh ya. Jadi kalau kita node 32 berarti yang terpengaruh pasti adalah orang tuanya. Kalau dari orang tuanya masih seimbang, cek terus sampai orang tuanya lagi. Kalau masih ada lagi orang tuanya, cek lagi sampai orang tuanya. Maka kita perlu memastikan seluruh jalur sampai dengan root itu sudah memenuhi height balance property tadi. Untuk kasus ini, node 44, ya dia anak kirinya memiliki ketinggian 1, jadi sedangkan anak kanan memiliki ketinggian 3. Artinya dari sini ketika node 32 dihapus, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Itu kalau 32. Bagaimana kalau 62? Kalau 62 yang dihapus, apakah masih tetap seimbang? Untuk node 50 masih, selisihnya menjadi 1 ya. Masih seimbang. Kemudian untuk node 78 naik ke atasnya karena ini seimbang dia juga masih tetap akan seimbang. Naik lagi ke node 44 juga masih seimbang. Berarti ketika 62 dihapus masih tetap memiliki height balance property. Node 88. Nah, ini bisa kita lihat ya. 88 ini adalah anak kanan dari 78. Ketika dia hilang, maka ini akan menjadi berat ke kiri. Keseimbangannya menjadi hilang ya, tidak seimbang. Oke, sekarang kita lihat operasi-operasi yang bisa kita lakukan terhadap sebuah AVL tree. Proses insert pada AVL itu sama dengan proses insert pada binary search tree ditambah dengan, nah, jadi selain kita memasukkan node baru, kalau pada binary search tree operasinya sudah selesai begitu node itu masuk, tetapi pada AVL harus diikuti dengan proses rebalance karena dia memang harus menjaga keseimbangan tree tadi. Proses rebalance atau penyeimbangan kembali.
Bagaimana cara melakukan rebalance ini? Kita bisa melakukan dengan mengekspansi node eksternal. Oke, nanti kita lihat per contohnya. Contoh di sini kita memasukkan nilai 54. Cara memasukkan 54 sama seperti binary search tree. Masih ingat? Kita berpura-pura dalam tanda petik node tersebut ada di dalam tree. Maka kita seibaratnya mencari dulu 54 itu ada tidak di sini. Ya, kita ikuti jalurnya. 54 dengan 44. Lebih besar, berarti dia akan ke arah kanan. 54 dengan 78, lebih kecil, maka dia akan ke arah kiri. 54 dengan 50, lebih besar, dia ke arah kanan. 54 dengan 62, lebih kecil, maka dia akan ke arah kiri. Stop di sini. Karena node 54 tidak ditemukan, maka proses pencarian bisa dikatakan gagal, tetapi tidak sepenuhnya gagal karena kita sudah mendapatkan lokasi yang tepat untuk memasukkan angka 54. Jadi disinilah 54 itu akan masuk. Oke, 54 masuk sebagai anak kiri dari 62. Nah, setelah insert, pekerjaan berikutnya, dalam keadaan terburuk atau worst case, maka akan mempengaruhi satu atau bisa juga lebih leluhur atau ancestor. Ya, dari ketika node itu masuk, maka kita harus melihat ke runutan atasnya. Apakah ada leluhur yang berubah ketinggiannya? Harus kita cek semuanya. Perubahannya itu bisa jadi yang tadinya selisih anak-anaknya ketinggiannya hanya 1 menjadi anak-anak dengan selisih ketinggian 2. Nah, ketika ini terjadi, ada node yang selisih anaknya, ketinggian anaknya adalah 2 atau lebih, maka dikatakan tidak balance, dilakukan proses rebalancing. Proses rebalancing dari ancestor akan berakibat pada rebalancing tree. Jadi maksudnya berpengaruh secara keseluruhan gitu ya. Satu orang tua atau ancestor dia akan terus merunut sampai ke root sehingga akan berakibat pada keseluruhan tree yang terpengaruh. Nah, pada saat melakukan proses rebalancing kita tetap ada aturan yang dipegang yakni harus mempertahankan urutan. Ketika kita mengatur keseimbangan dari tree, pastinya kita akan mengubah-ubah sekarang nanti posisi node di dalam tree. Nah, ketika mengubah posisi node di dalam tree, yang harus tetap dipertahankan adalah urutan. Ya nggak boleh berubah ya. Yang urutannya kan harus sebelah kiri itu lebih kecil daripada root, sebelah kanan lebih besar dari root, ya itu tidak boleh berubah, tidak boleh kacau begitu urutannya. Nah, teknik rebalancing yang bisa dilakukan terhadap AVL itu disebut sebagai tree node restructuring. Karena ini nanti akan melibatkan 3 node, namanya tree node. Oke, kita lihat dulu di sini contoh ada 3 macam kondisi ya. Ketika A di sini tree yang node-nya keseluruhannya adalah seimbang. Di mana node A itu memiliki anak dengan selisih ketinggian 0 ya, seimbang di sini. Dia ada subtree left AL dan subtree right AR, masing-masing punya ketinggian H begitu. Sebuah variabel selisih dari anak kiri dan kanannya itu 0. Maka di sini ketinggian A adalah 0. Kalau subtree kiri dari A punya ketinggian H, maka si A sendiri pasti ketinggiannya adalah H plus 1. Satu nilai lebih besar ya daripada anaknya. Kemudian node B di sini, satu node di atasnya A, memiliki anak-anak dengan selisih ketinggian plus 1. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau A tingginya adalah H plus 2 dan B ini adalah punya ketinggian, A itu adalah H plus 1 dan B itu adalah H plus 2. Maka kalau kita lihat berapa selisih anak-anak dari B. Yang dari sisi kiri, yang ini kan ketinggiannya H plus 1. Sedangkan yang di sisi kanan, ini adalah H. H plus 1 dengan H, selisihnya adalah plus 1.
Seperti itu. Jadi ini masih dikatakan seimbang. Kemudian contoh yang B, ini adalah tree yang dikatakan tidak seimbang. Setelah ada insert node baru di bawah AL. Nah, ini adalah satu contoh node baru yang masuk di AL, sehingga ini akan menyebabkan tinggi dari AL atau subtree left dari A yang tadinya H, sekarang karena ketambahan ini maka menjadi nambah 1. Ya. Otomatis kalau subtree kirinya ini nambah 1, maka si A-nya sendiri juga akan ikut nambah 1 lagi. Si B pun juga akan ikut nambah 1 lagi. Jadi untuk A, ketika ketambahan 1 node di sini, berapa sekarang selisih ketinggiannya? Untuk node A masih tetap seimbang karena selisihnya masih plus 1. Ya, sisi kiri H plus 1, sisi kanan adalah H. Selisihnya masih plus 1. Tapi kemudian kita harus memeriksa lagi ke atasnya. Bagaimana sekarang dengan B? B itu sisi kirinya memiliki ketinggian H plus 2 dan sisi kanannya tidak berubah, masih ketinggian H, maka ini menjadi selisih plus 2. Berarti untuk node B, kondisi tree-nya menjadi tidak seimbang. Nah, setelah dilakukan proses restrukturisasi, itu ada di dalam gambar C, maka di sini kita bisa lihat ya, proses restrukturisasi ini node-nya yang tadi masuk ada di sini. Kalau kita lihat sekarang bentuknya sudah berubah. Kalau tadi B itu menjadi root, maka setelah restrukturisasi ternyata A yang sekarang menjadi root yang baru. Gitu. B itu akan turun ke sisi kanan. Ini semua prosesnya akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan ketinggian tadi. Tetapi tetap nanti tidak boleh menyalahi aturan dari binary search tree. Dengan kondisi seperti ini, maka tree menjadi seimbang kembali. Kalau kita lihat sekarang ketinggian dari subtree AL ini masih tetap H plus 1 ya, karena sampai pada node yang baru ini tingginya H, kemudian atasnya berarti pasti H plus 1, kemudian atasnya lagi menjadi H plus 2. Ini untuk node A. Lalu sekarang yang B, kita lihat sekarang B memegang subtree kirinya adalah bekas subtree kanan dari A. Ya, di sini makanya namanya AR, karena tadi adalah ini. Bekas subtree kanan dari A karena A-nya naik ke atas, yang kiri masih ikut A, tetapi yang kanan itu sekarang dipegang oleh B. Kemudian subtree kanan dari B itu juga adalah BR, masih sama. Jadi dia masih tetap, si B masih tetap memegang anak kanannya, tetapi sekarang dia juga ketambahan anak kirinya menjadi bekas anak kanan dari si A. Dengan ketinggian yang seimbang. Ya. AR dengan BR ini punya ketinggian H, lalu B itu punya ketinggian H plus 1, maka sekarang statusnya untuk node A, anak kirinya tingginya H plus 1, anak kanannya adalah H plus 1, maka selisih ketinggiannya adalah 0. Di sini sudah seimbang kembali. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum masuk ke algoritma tree node restructuring, kita lihat dulu terdapat ini ya, contoh sederhana, ada 3 node di mana key-nya A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C. Nah, dengan kondisi key seperti ini, ada berapa banyak binary tree yang bisa dibentuk? Ya, kita lihat variasinya kita bisa menuliskannya seperti ini gitu ya. Karena tadi A lebih kecil dari B, berarti B kan pasti ada di sebelah kanannya A. Lalu karena C juga lebih besar, maka B juga menempati sisi kanan dari C menempati sisi kanan dari B. Ini satu alternatif. Kemudian alternatif lain kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. A masih tetap menjadi root, kemudian kita boleh nuliskannya C dulu, baru kemudian B ditaruh di sisi kirinya C. Ini tetap tidak akan melanggar aturan ini. A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Ya, bisa seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. B yang di tengah, A kiri, C kanan. Atau juga yang seperti ini. C yang menjadi root,
A menjadi anak kiri dan B menjadi anak kanan dari A, atau C yang menjadi root juga B menjadi anak kiri dan A juga menjadi anak kiri dari B. Pertanyaannya sekarang, mana dari tree di atas yang tingginya seimbang? Ya, pasti jawabannya adalah yang ketiga ini. Bagaimana tree yang belum seimbang direstrukturisasi sehingga menjadi seimbang? Pertanyaannya begitu sekarang. Ini semua kan sebetulnya nilainya sama ya, tidak melanggar ini. Tapi bagaimana cara kita nanti mengubah ya yang bentuknya seperti ini bisa seimbang seperti ini. Jika node memiliki subtree, bagaimana proses restrukturisasi yang juga mempertimbangkan subtree dari node tersebut? Nah, ini adalah algoritma untuk melakukan restrukturisasi tree node atau tree node restructuring. Dia menerima input berupa node X pada binary search tree yang memiliki parent Y dan grandparent Z. Jadi X itu yang paling bawah ya. X paling bawah, punya orang tua Y, punya kakek Z gitu. Lalu outputnya adalah tree setelah terjadi proses restructuring. Nanti bisa ada dua macam metode di dalamnya. Kita bisa melakukan single atau double rotation atau pemutaran ya, pemutaran sekali atau single atau dua kali double. Melibatkan ketiga node itu tadi, X, Y, dan Z. Algoritma seperti ini ya, dengan kata-kata, misal ABC adalah urutan kiri kanan dari node X, Y, Z. Ganti subtree ini secara kata-kata, kita supaya lebih mudah kita bisa lihat ke contoh langsung dengan gambar ya. Jadi ini tadi ABC mewakili nilai dari X, Y, dan Z. Jadi ya tadi masih ingat ya, X tadi adalah yang paling bawah ya, node X, dia punya parent Y, dia punya grandparent Z. Jadi ini adalah X, Y, dan Z. Lalu itu kita berikan node baru persamaannya, tapi sekarang urutannya saya balik. Yang A menjadi Z, yang B sama dengan Y, dan yang C sama dengan X. Dari sini kita bisa buat untuk node A itu sebelah kiri katakanlah dia punya subtree T0 ya. Seperti pemisalan di sini tadi ya. T0, T1, T2, dan T3 adalah urutan kiri kanan dari 4 subtree yang berakar pada X, Y, Z. Jadi anggaplah ini full begitu binary tree-nya. Yang sisi kiri dari A itu punya subtree T0, sisi kiri dari B itu juga punya subtree T1, dan yang T2 dan T3 menjadi subtree kiri dan kanan dari node C. Dari sini kita bisa melakukan rotasi untuk menjadikan B sebagai node yang paling atas dari ketiganya. Jadi karena tadi urutannya ya, A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka supaya menjadi posisi yang seimbang, B itu perlu menjadi node yang di tengah atau menjadi root. Supaya sifat urutannya masih tetap berlaku. Nah, untuk itu kita bisa melakukan rotasi ada dua macam. Kita mau putar ke kiri atau putar ke kanan ya, tergantung bentuk kemiringannya begitu. Kalau yang seperti ini kemiringannya berarti ke arah kanan, berarti kita melakukan rotasi ke kiri. Tapi kalau nanti bujurnya ke sini, ke arah kiri, maka kita melakukan rotasi ke kanan gitu. Jadi tergantung bentuk kemiringannya. Kalau yang ini terjadi berarti ini adalah case 1B adalah left case, di mana yang ini ya, yang 1A ya, yang 1A right case, kanan. Maksudnya right ini bukan dari putarannya tetapi posisinya dia ada di sisi kanan. Jadi Y adalah anak kanan dari Z ya, Y adalah anak kanan dari Z dan
X adalah anak kanan dari Y. X adalah anak kanan dari Y. Itu berarti kasus 1A. Dengan demikian, kita bisa melakukan rotasi ke kiri. Kalau kasus A yang terjadi right case, maka rotasinya ke kiri. Sebaliknya, gitu. B menjadi root sekarang, maka ketika B menjadi root, akan terjadi turun. Yang tadinya A atau Z itu menjadi orang tua, maka sekarang dia menjadi anak kiri dari Y. Begitu. Dan kondisinya, seluruh subtree-nya pun juga akan terpengaruh, ya. Subtree kiri dari A itu tetap dia memegang T0, tetapi subtree kiri dari B, ya, yang tadinya dia langsung dipegang oleh B, tetapi karena sekarang B itu anak kirinya memegang si A, maka tanggungannya tadi T1 itu dipindah ke bawahnya A dan menempati posisi di sebelah kanan. Karena memang kan secara struktur T1 ini adalah semua node, ya, sekumpulan node yang nilainya pasti lebih besar daripada A. Di sini pun dia juga pasti lebih besar daripada A karena dia ada di sebelah kanannya A. Tetap ketika bergeser pun dia tidak akan mengubah urutan tadi. Tetap dia menjadi lebih besar, tetapi sekarang menjadi dipegang langsung di kanannya A. Sedangkan untuk yang X tetap sama, ya. X hanya naik saja ke atas, anak kiri dan kanannya masih tetap dia pegang sendiri. T2 dan T3. Itu kasus pertama, single rotation. Kita hanya perlu memutar satu kali, selesai. Semua node menjadi seimbang. Untuk kasus yang kedua, ini adalah kalau bentuknya zigzag. Kalau tadi kan miring ke kanan atau miring ke kiri. Tetapi kalau yang ini bisa gitu, ya, miring ke kanan dan ke kiri. Atau sebaliknya, mirrornya, miring ke kiri dan ke kanan, gitu. Jadi makanya di sini total sebetulnya kalau mau ada 4 kasus, ya. Tetapi kasus 1 dan kedua tadi kan sama, tinggal mirrornya aja, ya. Nah, kalau yang seperti ini, kasusnya, bentuk tree-nya, A sama dengan Z, anak kanannya adalah Y, lalu anak kirinya adalah X, gitu. Ketika terjadi rotasi, maka kasusnya ini bisa menjadi bentuk yang mana? Case 2A, right, left. Ini berarti right, ya, ini right ke kanan, dan left. Ini berarti yang varian A2A. Sedangkan yang balikannya adalah kalau yang beloknya ke kiri dan ke kanan, left, right. Nah, dari sini ketika kita melakukan restrukturisasi, maka B tetap akan menjadi root di situ dengan Z menjadi anak kiri dan Y menjadi anak kanan. Nah, untuk prosedurnya perubahan dari sini ke sini itu dilakukan double rotation. Yakni sebetulnya adalah urutannya right rotation about C atau terhadap C, rotasi kanan terhadap C. Jadi ada posisi antara di sini, ya. Ini adalah A, kemudian di sini adalah C, gitu, ya, karena dirotasi ke kanan. Oh, sorry. Jadi ini A, rotasi kanan terhadap C, maka di sini menjadi B. Gitu. C-nya kan dirotasi ke kanan. Dan di bawahnya lagi di sini baru C. Ini adalah rotasi sementara, rotasi pertama sebetulnya. Nah, ketika dari sini pindah ke sini, ini kan akhirnya tetap belum seimbang, begitu, ya. Ini bentuknya jadi mirip seperti yang case 1 tadi. Sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini, ya berarti kan tinggal geser lagi ke kiri, gitu. Jadi left rotation about A. Rotasi kiri terhadap A. A-nya yang diputar ke kiri.
Sehingga menjadi hasil akhirnya seperti ini. B yang menjadi root, A menjadi anak kiri, dan C menjadi anak kanan. Subtree di bawahnya juga mengikuti ya. Subtree kiri dari A tetap memegang T0. Tadi anak kiri dari B itu akan menjadi anak kanan dari A. Ini ya, T1. Sekarang dipegang oleh A. Kemudian untuk yang sebelah kanan, anak kanan dari C atau Y itu tetap T3. Sedangkan anak kanan dari B, ya yang tadinya dipegang oleh B, sekarang dipegang oleh C. Jadi anaknya si B itu dibagi dua. Satu dipegang A dan satu lagi dipegang C. Hasil akhirnya menjadikan tree yang seimbang. Jadi kalau kita lihat secara utuh, proses insert dalam sebuah AVL tree sama dengan insert pada binary search tree ditambah dengan proses rebalance. Memasukkan nilai 54 tadi ya, contoh kita yang pertama. Strategi rebalancingnya, sekarang kita langsung lihat ke contoh di sini. Strategi rebalance, mulai dari W, ya karena tadi kan node yang baru masuk adalah 54 tadi. Ketika node itu baru masuk, maka dari situlah titik awal kita perlu memeriksa runutannya sampai ke atas, sampai ke root. Ya, gara-gara 54 ini kan nanti pasti ancestornya akan terpengaruh. Jadi kita harus memperhatikan seluruh ancestor dari si 54. Mulai 62, 50, 78, sampai dengan 44. Jadi start dari W tadi yang kita baru masukkan, telusuri ke atas untuk mencari node pertama yang tidak seimbang. Gitu. Kita tes untuk yang 62. Apakah node 62 ini seimbang? Masih ya, karena selisihnya masih plus 1. Anak kiri ada, anak kanan tidak ada. Masih boleh. Oke, 62 bebas. Lalu cari lagi ke atasnya 62, yakni 50. Apakah 50 ini seimbang? Anak kiri tingginya 1. Anak kanan tingginya 2. Masih seimbang. Oke, kita lanjut lagi ke atasnya, 78. Bagaimana status ketinggian dari 78? Anak kiri, berapakah tinggi dari anak kirinya? Di sini, berapa? 3 ya. Ketinggian anak kiri 3, ketinggian anak kanan 1. Nah, berarti disinilah asal mula node yang tidak seimbang. Dari situ kita bisa menetapkan Z itu sebagai node pertama yang tidak seimbang. Jadi ini adalah Z kita. Y adalah anak dari Z yang berasal dari jalur penelusuran W ke Z. Siapa tadi? Ini adalah Y. Gitu. Dan X adalah cucu dari Z yang juga berasal dari jalur penelusuran W ke Z. Siapa cucunya tadi? Adalah si 62. Ini adalah X. Ya. Jadi X, Y, Z kita sudah ketemu. Nah, begitu kita sudah mendeteksi ini, berarti ini akan termasuk kasus yang mana tadi? Kasus 1 atau kasus 2? Kasus ke-2. Karena tadi bentuknya zigzag, ya kan? Left, right. Ini adalah masuk ke kasus yang 2B. Left, right case. Oke, ini ya, cukup jelas. Left, right case. Maka solusinya adalah kita melakukan double rotation. Dengan sudah kita ketahui X, Y, Z-nya seperti itu. Dan tinggal kita menerapkan algoritma restructuring tadi. X, Y, Z-nya sudah ada, berarti harus diputar ke arah yang mana. Ya. Berarti kan X-nya naik, gitu. Ya, pada putaran pertama ini 78. Terus anak kirinya adalah 62 karena tadi si X-nya yang naik ya. Dirotasi. Terus anak kirinya lagi adalah 50.
Nah, dari sini baru rotasi berikutnya menjadi 62 yang di atas, lalu 50 kiri, dan 78 yang di kanan. Beres. Ya, begitu kita sudah tahu polanya, tinggal terapkan ke angkanya. Lalu anak-anaknya tadi bagaimana? Ya, sesuai aturan tadi. Anak kiri, anak kanan, diasuh siapa? Anak kiri dari 50 tetap dia gendong. Lalu sekarang dia juga punya tanggungan menggendong anak kiri dari si 62. Anak kiri dari si 62 itu adalah 54. Maka sekarang 54 digendong oleh 50. Menjadi anak kanannya 50. Lalu yang sebelah kanan juga sama. Anak kanan dari 60. Anak kanan dari 78 tetap 88 gitu ya. Dia tetap menggendong 88. Kemudian anak kanan dari 62 kalau ada, maka dia akan digendong oleh anak kiri dari 78. Kebetulan karena memang 62 tidak punya anak kanan, ya sudah kosong. Anak kiri dari 78 tidak ada. Sehingga kondisi akhir dari tree-nya menjadi balance atau seimbang. Ini tadi ya, contohnya cukup jelas saya rasa. Left, right case. Rotasi pertama memindahkan 78, 62, dan 50 seperti ini posisinya. Kemudian rotasi berikutnya 62 yang naik ke atas. Properti dari tree node restructuring setelah insert, ini yang tetap harus dipegang, adalah mempertahankan urutan. Ya, rotasi tetap mempertahankan urutan penelusuran dari semua node di tree. Perubahan yang bersifat lokal. Jadi di sini perubahan dilakukan secara lokal ketika kakek atau grandparent tidak seimbang. Jadi start pemicunya adalah dari node yang terpengaruh tadi ya, ketika ada node baru masuk, maka cek sesuai ancestornya tadi ya, ketika grandparent-nya menjadi tidak seimbang. Oke, itu tadi pada proses insert. Sekarang bagaimana yang terjadi kalau itu adalah proses hapus? Efeknya juga sama ya, penghapusan node pada FEL juga berpotensi dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada tree. Contoh di sini ketika node 32 dihapus, maka tree menjadi tidak seimbang. Tidak seimbangnya adalah pada node 44, ya kan? Ya, karena 17 masih seimbang, cari lagi ke atasnya 44. Ini menjadi tidak seimbang. Anak kiri adalah 1 ketinggiannya, anak kanan adalah 3. Berarti di sini selisihnya sudah plus 2. Dengan seperti ini, artinya kita akan perlu melakukan proses rebalancing. Langkahnya adalah, misal Z itu adalah node yang tidak seimbang yang ditemui ketika menelusuri ke atas dari W. Tadi ya, itu tadi node 32 kan di bawah sini, maka W-nya sekarang ketika 32 hilang, W-nya adalah ya orang tuanya tadi yang terakhir kali memegang si 32. Maka itu yang disebut sebagai W-nya. Kemudian Z-nya adalah node yang tidak seimbang tadi. Z adalah 44, kemudian dari situ Y adalah anak dari Z yang memiliki height lebih tinggi. Ya. Antara 17 dengan 62 yang lebih tinggi adalah yang 62. Berarti itu adalah Y-nya. Dan X adalah anak dari Y yang memiliki height lebih tinggi. Jadi kalau bingung ya, nanti bentuknya 44, 62, 50 atau 44, 62, 78. Nah, aturannya ngambil dari sini. Untuk menentukan X itu adalah anak dari Y yang memiliki height lebih tinggi. Jadi antara 50 dengan 78 tadi tinggi mana? Kalau ini ternyata sama ya. Kalau kita lihat di sini 50 itu
itu ketinggiannya 2, lalu yang 78 ini juga ketinggiannya 2. Oke. Jadi bisa ya nanti X-nya itu antara 50 atau 78. Ini juga akan nanti menghasilkan bentuk tree yang berbeda. Begitu ya, bentuk restructuring yang berbeda. Kemudian langkah berikutnya adalah lakukan restructure untuk mengembalikan keseimbangan pada node Z. Karena proses restructure dapat mengganggu keseimbangan, kita perlu mengecek sampai root. Jadi keseimbangan itu perlu dicek sampai pada level root. Gitu ya. Jadi 44, 62, di sini dipakai yang 78 sebagai X-nya. Tetapi kalau kita lihat, mungkin akan lebih mudah ketika kita memutuskan mengambil 78. Karena apa? Karena kemiringannya kan menjadi sama. Hanya membutuhkan single rotation. Kalau kita memilih 50, maka akan terjadi double rotation ya. Mungkin ini yang menjadikan alasan mengapa 78 yang dipilih, bukan 50. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka kita cukup melakukan single rotation terhadap 44. Maka 44 turun ke kiri, 62 menjadi rootnya, 78 pun naik. Anak kiri dari 44 tetap ada 17. Kemudian anak kiri dari 62, subtree kirinya ini, dipegang siapa sekarang? Dipegang oleh 44. Jadi semua full plug pindah ke 44. Sedangkan kanannya 78, anak kanannya masih tetap memegang 88. Ya, tidak berubah. Kalau kita lihat untuk kinerja IVL3, waktu runningnya. Pada proses restructure, 1 kali proses restructure itu membutuhkan waktu yang konstan. Asumsi menggunakan linked structure binary tree. Jadi proses mengubah urutan tadi ya, linked structure. Kemudian proses untuk find, mencari node mana saja yang terpengaruh pada proses rebalancing. Ini adalah sesuai dengan ketinggiannya ya, semakin tinggi atau H ya sesuai dengan height-nya, semakin besar juga yang harus dicari, makin jauh mencarinya. Kemudian pada proses insert itu adalah big O H, pencarian posisi untuk insert node, plus proses restructure ke atas. Jadi 1 kali restructure, ya ngubah urutan itu sekali, tetapi kalau dia diberlakukan terhadap banyak node di dalam tree, ya itu menjadi dikalikan dengan banyaknya ketinggiannya gitu kan ya. 1 kali memang di sini konstan. Big O 1, tetapi kalau itu terjadi beberapa kali sesuai ketinggiannya, ya berarti akan terjadi sebanyak jumlah ketinggiannya. Maka di sini restructure-nya total untuk insert itu adalah big O H. Lalu untuk proses delete juga sama ya, big O H. Pertama adalah mencari node yang akan dihapus, itu adalah tergantung kepada ketinggian. Lalu setelah dihapus, maka kita perlu melakukan restructure ke atas ya, sesuai dengan ketinggian yang terpengaruh tadi. OH juga. Dari segi penggunaan memori, jadi space usage-nya dengan menggunakan linked structure binary tree ya, seperti linked list ya. Jadi binary tree yang dituliskan seperti linked list maka dapat berjalan pada waktu yang linear. Itu tadi dari satuan height. Nah, kalau sekarang kita ubah ke satuan n atau banyaknya data, ya kita tinggal konversi saja height pada binary tree itu adalah log basis 2n dari banyaknya data, maka untuk restructure tetap konstan. Lalu untuk yang find, H sama dengan log n, tinggal diganti saja. Untuk insert juga log n, delete juga log n.
Yang termasuk kategori self-balancing tree selain adalah AVL, itu lainnya adalah red black tree. Ini tidak masuk ke dalam pembahasan kita, tapi silakan jika Anda memerlukan informasi tentang red black tree, silakan bisa dicari atau dibaca sendiri literaturnya. Tetapi perbedaan antara AVL dengan red black, di sini dikatakan AVL itu menghasilkan pohon yang lebih seimbang. Jadi kalau secara bentuk struktur tree-nya, keseimbangan tree-nya, AVL lebih baik keseimbangannya daripada red black. Namun pada proses menuju keseimbangan tadi dapat menyebabkan banyak rotasi yang terjadi. Ya, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan begitu. Sehingga ini pun juga akan berpotensi menambah waktu running. Jadi kalau yang concern utama yang kita inginkan adalah keseimbangan tree, maka kita bisa memilih menggunakan AVL. Tetapi kalau concern utamanya adalah waktu runningnya, berarti kita mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan red black. Jadi jika dalam permasalahan membutuhkan banyak insert dan delete, artinya nanti akan banyak terjadi proses seperti itu, maka disarankan kita pakai red black. Kalau dalam permasalahan lebih banyak dilakukan search, jadi hanya mencari saja, karena kalau struktur yang seimbang itu proses mencarinya kan akan lebih baik ya daripada yang kurang seimbang. Jadi kalau nggak banyak insert delete ya, tetap ada, tetapi tidak terlalu banyak daripada search-nya, maka lebih baik menggunakan AVL. Tetapi kalau nanti kita butuh banyak memasukkan atau menghapus data, lebih banyak daripada kita melakukan search atau mungkin setara, ya bisa dipertimbangkan pakai red black. Search tree yang lain ya, sekali lagi memang bahasan tree ini sangat luas ya, tidak mungkin kita bisa membahas keseluruhan variasi tree, ya ini kita baru bicara binary, belum yang ternary, quinary, dan sebagainya ya, tree dengan banyak cabang. Search tree ya, masih kategori search tree, kita bisa ada alternatif lain. Yang key satu dimensi, artinya kita hanya perlu mencari satu angka tunggal. Ya, mencari angka 78 misalkan. Atau mencari NPM 18081 sekian. Itu kan satu nilai, satu dimensi key. Nah, itu kita bisa ada alternatif search tree. Contoh lain adalah trace, ya ini dibacanya trace. Jadi struktur data didasarkan pada key space decomposition atau melakukan split berdasarkan range. Jadi kalau ada sekian banyak key, maka bisa kita putuskan yang akan menjadi root itu yang mana supaya nanti ketika dibentuk tree dia menjadi seimbang gitu. Itu ada pertimbangan lain ya pada trace ini. Atau yang lain adalah splay tree, di mana keseimbangan tidak selalu dijamin ya. Dia tidak bisa menjanjikan itu akan pasti terjadi keseimbangan, tetapi bisa saja ada, bisa juga tidak. Tetapi yang akan dijamin adalah total biaya untuk melakukan keseluruhan rangkaian proses itu bisa rendah. Mungkin ini hampir mirip dengan red black tadi ya, splay tree. 2, 3 tree atau 2, 3 trees ya. Sesuai namanya bukan binary, dia bisa lebih dari 2. Tetapi kelebihannya dia punya sifat yang sama dengan binary search tree. Plus keunggulannya yang lain adalah biaya yang lebih rendah daripada binary search tree. 2, 3 trees. Yang lainnya adalah B trees. Plus variannya adalah B plus trees. Kalau mungkin pernah dengar ya, B tree dan B plus tree. Biasanya ini digunakan untuk melakukan indexing linear pada database khususnya yang berbasiskan disk. Misalkan pada hard disk gitu ya, hard disk yang masih piringan bukan yang SSD. Ya, hard disk yang masih berbentuk piringan. Di situ supaya efisien di dalam melakukan indeks pada data yang tersimpan di hard disk tersebut, maka biasanya yang paling populer ini B3 dan B plus 3 ini yang digunakan. Tapi kalau SSD sudah tidak menggunakan konsep indeks tadi. Lalu itu yang satu dimensional ya, satu angka saja yang ingin dicari. Bagaimana kalau kita membutuhkan mencari keys yang multiple? Ya, misalkan saja koordinat.
2,1 ya. Itu baru 2 dimensi. Bagaimana kalau 10 dimensi? Ya. Sekian, 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 sekian. Itu bagaimana cara kita menyimpannya di dalam tree ya, search tree. Nah, ini biasanya yang disebut multiple keys ini diterapkan untuk spatial data structures ya. Struktur data yang untuk menyimpan data spasial atau lokasi. Biasanya ini dipakai di GIS ya, aplikasi GIS, Geographic Information System, kemudian computer graphics, pemetaan vision ya, bentuk objek ya, kan pasti banyak titik yang bisa dicatat di situ sehingga butuh multiple keys. Kemudian robotics ya, bagaimana cara robot melihat dunia, memetakan dunia di hadapannya. Nah, itu diperlukan bentuk penyimpanan yang lebih kompleks daripada satu dimensional. Nah, untuk yang kasus seperti ini kita bisa punya alternatif tree, misalkan adalah KD trees. Ya, silakan jika butuh literatur, membaca literatur tambahan tentang KD trees atau juga yang point region quad tree. Ini contoh ya, beberapa contoh search tree yang berkaitan dengan multiple keys. Oke, kesimpulan pada hari ini dan juga pertemuan minggu lalu sebetulnya ya, kita sudah membahas dua topik, yakni tentang algoritma pencarian itu sendiri. Kita sudah melihat sequential search dan juga binary search, model pencariannya. Kemudian kita juga sudah melihat bentuk pohon pencariannya. Jadi ada yang binary search tree ya, beda dengan binary search saja atau juga binary tree. Nah, jadi hati-hati, beda tipis namanya tetapi pengertiannya sedikit beda. M-weight search tree ya, search tree dengan banyak cabang. Kemudian hari ini kita sudah lihat AVL tree. Oke, sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.